Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dalam materi hukum acara perdata dengan materi di sini jawaban tergugat, gugat rekonvensi dan intervensi. Apa itu ya yang dimaksud gugatan rekonvensi dan intervensi? Baiklah, kita masuk ke jawaban tergugat. Jawaban tergugat atau di sini kita kenal dengan istilah eksepsi merupakan suatu tangkisan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyentuh pokok perkara. Eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, inadmissible dan istilahnya. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau not on conclusive. Jenis eksepsi. Dalam pasal 125 ayat 2, 132 dan 133 HYR hanya memperkenalkan eksepsi untuk kompetensi absolut dan relatif. Namun pasal 136 HYR mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi. Dilihat dari ilmu hukum, jenis eksepsi berbagi atas. Yang pertama, eksepsi prosesual, yaitu eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Yang ketiga, eksepsi hukum material atau material eksepsi. Jenis eksepsi yang pertama yaitu eksepsi prosesual, yaitu jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Eksepsi prosesual dibagi dua bagian, yaitu eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut, yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan negeri yang sedang melakukan pemeriksaan perkara tersebut dinilai tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang pengadilan negeri tersebut, melainkan wewenang badan peradilan lain, misalnya PT UN atau pengadilan agama. Eksepsi ini dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung. Bahkan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya. Dapat dilihat dalam pasal 134 HIR. Yang kedua yaitu eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif. Eksepsi yang menyatakan bahwa suatu pengadilan negeri tertentu tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut karena tempat kedudukan atau objek sengketa tidak berada dalam wilayah hukum pengadilan negeri yang sedang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Eksepsi ini tidak diperkenankan diajukan setiap waktu, melainkan harus diajukan pada permulaan sidang, itu sebelum diajukan jawab menyangkut pokok perkara. Putusan dituang dalam bentuk putusan sela apabila eksepsi ditolak atau tidak diterima. Yang kedua, eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi. Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi terdiri dari berbagai bentuk atau jenis. Yang terpenting dan yang paling sering diajukan dalam praktik antara lain eksepsi surat kuasa khusus tidak sah. Yang kedua, eksepsi error impersonal. Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini apabila gugatan mengandung cacat error impersonal. Kemarin sudah saya terangkan mengenai error impersonal. Itu termasuk adalah eksepsi di luar eksepsi kompetensi. Eksepsi res judicata. Yang ketiga, juris judicata atau nebis in idem, eksepsi terhadap perkara yang sama yang telah pernah diputus hakim dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang keempat, eksepsi obscure libel. Yang dimaksud dengan obscure libel adalah surat gugatan penggugat kabur atau tidak terang, dalam istilahnya on due delicto. Kemudian yang ketiga, eksepsi hukum material eksepsi. Jenis eksepsi material yaitu eksepsi dilatoir atau dilatoir eksepsi adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan. Dengan kata lain, gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur. Kemudian eksepsi peremptoire atau
Eksepsi peremptoria adalah eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya oleh karena gugatan telah diajukan lampau waktu atau kadaluarsa, atau bahwa utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapuskan. Cara pengajuannya adalah diajukan sama-sama dengan jawaban mengenai pokok perkara. Cara penyelesaiannya adalah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu, putusannya tidak berbentuk putusan sela, tetapi langsung sebagai satu kesatuan dengan putusan pokok perkara dalam putusan akhir. Baiklah, kita sekarang masuk ke gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugat balasan gugat balik terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya pasal 132 ayat 1 HIR. Pada dasarnya, gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat pasal 132 HIR 158 LPG. Tujuan rekonvensi ini antara lain adalah menegakkan azas peradilan sederhana, menghemat biaya perkara, mempercepat penyelesaian sengketa, mempermudah pemeriksaan, menghindari putusan yang saling bertentangan. Berarti gugatan rekonvensi ini adalah penggugat sebagai tergugat pada gugatan konvensi, ya. Tapi di sini jadi penggugat, ya. Kemudian yang dia menggugat tergugat pada gugatan konvensi. Jadi penggugat pada gugatan konvensi itu adalah tergugat pada gugatan rekonvensi, ya, sebaliknya. Jadi ini gugat balik dari tergugat. Komposisi para pihak dihubungkan dengan gugatan rekonvensi adalah gugatan penggugat disebut gugatan konvensi, ya kan? Gugatan asal, sedangkan gugatan tergugat disebut gugatan rekonvensi atau gugat balik. Komposisi para pihak, penggugat asal sebagai penggugat konvensi pada saat yang bersamaan kedudukan menjadi tergugat rekonvensi, sedangkan tergugat asal sebagai penggugat rekonvensi pada saat yang bersamaan berkedudukan sebagai tergugat konvensi. Paham ya? Jadi kebalikannya. Baik gugatan konvensi, gugat asal maupun gugatan rekonvensi, gugat balasan pada umumnya diperiksa bersama-sama dan diputus dalam satu putusan hakim. Pertimbangan hukumnya memuat dua hal, yaitu pertimbangan hukum dalam konvensi dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi. Pada dasarnya, tuntutan rekonvensi dapat meliputi segala hal. Ada pengecualiannya, pasal 132A, nomor 123 HIR, 157, 158 RBG. Bila penggugat dalam konvensi bertindak karena suatu kualitas tertentu, sedangkan tuntutan rekonvensi akan mengenal diri penggugat pribadi atau sebaliknya. Misalnya bertindak sebagai pihak formil, wali, maka tuntutan rekonvensi tidak boleh ditujukan kepada penggugat secara pribadi. Bila penggugat bertindak sebagai pemberes atau venal suatu perseroan, maka tuntutan rekonvensi tidak boleh mengenai penggugat secara pribadi. Bila pengadilan negeri yang memeriksa gugat konvensi tidak wewenang memeriksa gugat konvensi dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan. Masuknya pihak ketiga. Nah, ini kita istilahnya di sini masuknya pihak ketiga ini intervensi istilahnya, ya. Pada dasar hukumnya pasal 279, 282 BRP. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung bila dia juga mempunyai kepentingan atau interest. Bentuknya adalah voting, menyertai dengan cara menggabungkan diri kepada salah satu pihak. Kemudian tusen comes, menengah, berdiri sendiri, tidak memihak salah satu pihak. Kemudian valuaring atau penanggungan, mirip tapi tidak sama dengan intervensi karena inisiatif tidak dari pihak ketiga yang bersangkutan. Ikut sertanya karena diminta sebagai penjamin terbebas oleh salah satu pihak yang berperkara. Yang keempat, exceptio plurium litis consortium. Masuknya pihak ketiga karena ditarik oleh salah satu pihak yang berperkara. Dilakukan karena pihak tersebut tidak lengkap. Berikutnya contoh dalam perkara warisan. Demikianlah ya materi kita tentang jawaban tergugat, kemudian gugatan rekonvensi dan intervensi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.